Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Aku mau ayam. Sebuah cerita baru-baru ini dari seorang pengguna memicu ingatan ketika aku masih remaja. Orang tuaku memiliki pernikahan tradisional, di mana ibu ditugasi dengan semua pekerjaan rumah, termasuk memasak untuk keluarga besar kami, 6 anak. Ayah pada saat itu, pemabuk kejam yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menghina ibu, mencaci maki aku, dan saudara-saudara untuk masalah sepele, dan umumnya menjadi bajingan. Entah dari mana suatu hari, dia marah karena ibu memasak terlalu banyak hidangan berbeda untuk makan malam, mabuk dan terisak. Dia mengoceh tentang makan ayam dan semua keluhan imajinernya dengan masakan ibuku. Aku suka ayam. Aku tidak mau daging sapi panggang 5 kali seminggu. Aku suka ayam. Aku mau ayam. Isyarat malicious compliance. Karena ibu harus berbelanja bahan makanan, sebenarnya ayah tidak berbuat banyak. Dia membeli ayam, banyak dan banyak ayam. Paha ayam, kaki ayam, ayam utuh, ayam seperempat, ayam pendaging, boiler, penggorengan, dan filet. Dia membuat menu ayam setiap hari selama berminggu-minggu, dan ibu memasak terlalu matang untuk ukuran yang baik. Dia mabuk menangis setelah pulang ke rumah untuk makan malam ayam selama 18 hari berturut-turut. Cerita kedua. Istirahat makan siang adalah untuk makan, jadi kembalilah bekerja. Mantan bos akan mengirim aku keluar untuk tugas sepanjang waktu selama waktu makan siangku selesai pada saat aku kembali ke kantor. Seringkali, aku biasanya melewatkan makan siang karena aku pribadi tidak nafsu makan. Suatu hari, aku harus menyerahkan beberapa dokumen perusahaan di suatu tempat dan kami kekurangan staf. Jadi kami sepakat sebaiknya aku pergi saat makan siang, dan menyerahkan dokumen dan mengambil makan siang dari takeaway. Aku tidak makan siang. Aku hanya memasukkannya ke dalam tas yang dibawa pulang dan segera mendapatkan transportasi untuk bekerja. Aku tiba hanya dengan waktu luang 5 menit dan aku sangat lapar hari itu. Aku mencoba makan secepat mungkin, dan dia hanya berbicara dengan aku sepanjang waktu sehingga aku tidak bisa mengunyah dan berbicara pada saat yang bersamaan. Tepat pukul 15:01, dia memberitahu aku, jam makan siang adalah untuk makan siang, dan memakannya. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan makanan tepat waktu, jangan memakannya selama jam kerja. Juga tolong jangan makan di area kerja. Pertama, aku makan dengan microwave, karena kami tidak memiliki area makan siang yang ditentukan. Toko, tempat kerja, benar-benar kosong. Aku bisa menggunakan 10 menit untuk menyelesaikannya. 3. Aku tidak punya waktu untuk makan, karena aku menjalankan tugasnya. Isyarat malicious compliance. Suatu hari itu makan siang, dan aku tidak merasa sangat lapar, jadi aku berdiri di dekat kasir. Bos bergegas berseru betapa banyak yang harus dia lakukan, dan kami harus mengeluarkan stok mobilnya secepat mungkin agar dia bisa pergi ke pertemuan berikutnya. Maukah seseorang membantuku? Tidak ada yang merespon. Opi, kamu akan membantuku mengeluarkan stok dari mobil kan? Aku ingin membantu, tapi waktu makan siang adalah untuk makan. Aku mengambil sepotong permen karet dan sebotol air, dan berdiri di tempat parkir selama 1 jam. Menyaksikan perjuangannya dengan stok dan terlihat bingung. Bukan masalahku tentang problemnya. Cerita ketiga. Ya, bodoh amat dengan cucianmu. Latar belakang. Aku tinggal di sebuah gedung apartemen dengan halaman belakang. Pemilik apartemen telah menyiapkan tempat jemuran di salah satu bagian halaman belakang yang bebas kita gunakan. Aku tinggal di lantai dasar dan apartemenku memiliki akses langsung ke halaman belakang. Aku bekerja dari rumah, jadi aku hampir selalu di sini setiap hari. Sekarang aku memiliki pandangan yang sempurna dari tempat jemuran, dan bisa melihat apakah ada pakaian yang tergantung di atasnya. Kadang-kadang seorang warga akan menggantung pakaian mereka dan melupakannya atau berada di tempat lain saat hujan. Jadi yang biasanya aku lakukan adalah membawa baju masuk dan meninggalkan mereka di ruang tunggu kecil yang kami miliki di gedung, di mana mereka dapat dengan mudah menemukannya. Sudah cukup sering terjadi, sehingga semua orang tahu bahwa akulah yang melakukannya. Berapa minggu yang lalu, salah satu warga datang kepada aku dan mengeluh tentang cara aku menangani pakaian mereka. Dia bilang aku meletakkannya di atas permukaan yang kotor, atau terlalu banyak mengacak-ngacaknya. Hanya dicuci, tentu saja akan ada lipatan. Dia mungkin juga menyindir bahwa ada beberapa bagian yang hilang. Aku tidak mengambilnya, dan aku juga tidak tertarik pada pakaian orang lain. Dia mengakhiri keluhannya dengan,
Aku lebih suka kamu tidak menyentuh pakaianku dengan cara apapun. Itu pertama kalinya seseorang mengeluh kepada aku tentang menyelamatkan pakaian mereka yang baru dicuci. Tidak terlalu memikirkannya sampai hari ini. Beberapa jam yang lalu, aku melihatnya menggantung pakaian hingga kering. Maju cepat ke sekarang, aku melihat cuciannya basah kuyup karena hujan yang luar biasa ini. Dia memang menyuruhku untuk tidak menyentuh pakaiannya. Saat ini aku sedang bekerja di depan jendela, sehingga aku bisa melihat kapan dia akhirnya mengambilnya. Mungkin aku akan memberinya lambaian. Pembaruan. Dia akhirnya membawa jemuran beberapa waktu lalu, dan bertanya mengapa aku tidak membawanya. Aku mengingatkannya pada percakapan kami sebelumnya, dan dia memanggil aku bocah. Aku merasa sedikit menyesal karena beberapa pakaian itu ternyata seragam kerjanya, dan aku tahu dia akan bekerja lebih awal besok, padahal hanya sedikit. Baru saja menerima SMS dari pemilik apartemen kami, menanyakan mengapa dia marah padaku. Residen membuat keluhan. Aku memberitahu pemilik apartemen segalanya, dan dia juga menyebut aku bajingan, meskipun dalam arti positif. Mengatakan aku tidak perlu khawatir tentang hal itu karena tidak melanggar aturan bangunan. Cerita keempat. Nenek ingin krim yang asam. Kisah ini dari masa lalu ketika aku masih remaja, dan merupakan salah satu kisah yang cenderung diceritakan keluarga setiap kali kami berkumpul. Aku memiliki salah satu keluarga yang mengatakan cerita yang sama berulang-ulang. Aku melakukan malicious compliance saat aku dan ibu mengunjungi nenek. Ini bukan cerita yang dramatis, tapi itu membuatku masih tertawa. Nenek membawa kami ke toko sehingga dia bisa mendapatkan makanan untuk disiapkan nanti malam. Begitu dia memiliki semua yang dia pikirkan tentang kita semua, pergi ke depan, dan dia menyadari dia lupa krim asam. Nenek menatapku dan memintaku untuk mengambilnya sebelum kasir selesai memindahnya. Aku bertanya padanya ukuran apa yang dia butuhkan, dan dia hanya menjawab dengan, "Ambil yang terbesar yang mereka miliki." Aku berlari ke belakang bagian toko, dan melihat bahwa mereka memiliki banyak bak di belakang salah satu pintu kaca dengan susu, dan pada titik ini aku melihat ke bawah dari rak pintu ini, dan kalian dapat melihat ember besar di sampingnya. Mereka memiliki ini seperti wadah krim asam ukuran industri. Segera aku memutuskan aku harus mendengarkan nenek dan mengambil yang terbesar yang terlihat. Aku berjalan lambat membawa ember besar ini, dan membungkusnya di sudut, dan dapat melihat kasir. Segera aku bisa mendengar ibuku tertawa terbahak-bahak, dan nenekku berteriak, "Apa-apaan ini?" Aku bangun untuk mereka, dan ibu serta kasir tertawa. Nenek segera berkata bukan itu yang dia maksud, dan mengapa mereka menjual krim asam ukuran ini di sini. Dan ibuku hanya berkata, "Ibu yang mengatakannya." Ibu mengambil ember dari aku dan berkata dia akan mendapatkan krim asam sekarang, sementara aku, kasir, dan nenek tertawa ketika nenek memanggil aku sok pintar. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.